Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 165 bagian pertama. Jangan lupa untuk disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin insyaallah akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam mimnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara membacanya adalah didengungkan. Jadi bunyi M-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Awalam Berikutnya di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang terpisah. Di mana mad tabi'inya adalah alif yang didahului fathah pada kata awalamma. Sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata asobatkum. Maka mimnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Awalamma mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya shad yang berbaris fathah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Asabatkum. Huruf ta dari segi suara suaranya tertahan syiddah bat. Makin kita tekan ke makhrajnya makin tidak keluar bunyinya bat. Tapi ada sifat lain yang mempermudah yaitu sifat hams. Ada angin keluar dan untuk ta yang sukun anginnya keluarnya belakangan. Asabatkum. Berikutnya di sini ada hukum idgham mimi karena ada mim sukun yang ketemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya mim pertama lebur atau masuk ke mim kedua disertai dengungan. Jadi artinya di sini bunyi M-nya kita tahan dulu. Kum. Ini boleh juga disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Cara bacanya sama, masuk disertai dengungan. Asabatkum si mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara membunyikannya shad yang berbaris kasrah ini kita panjangkan hanya 2 harokat saja. Musibatun. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf qaf. Maka tanwin dhammah ini dibunyikan samar-samar, siap-siap ke huruf qaf disertai dengungan. Jadi ini bukan tun tapi tun. Dan ini ikhfanya ikhfa yang paling besar dengungannya ya. Paling ang. Karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Musibatun qad ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli bawaan dari kalimatnya dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan dengan pantulan yang kecil saja. Qad al-sad
Berikutnya di sini ada qalqalah sugro. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya adalah dipantulkan sama dengan dal dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan ya. Qad asabtum. Lalu berikutnya di sini ada idgham mimi karena ada mim sukun yang ketemu dengan huruf mim. Maka mim pertama lebur ke mim kedua disertai dengungan. Bunyi M-nya tahan. Asabtum mislaiha. Lai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan ya. Lai, mislaiha. Ha mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah ya. Maka cara bacanya ha yang baris fathah ini kita panjangkan 2 harokat saja. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Bagaimana kalau kita terpaksa berhenti karena nggak kuat nafas misal ya? Maka berhenti saja, tapi dianjurkan untuk mengulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Jadi mundur dulu baru maju. Ya. Mislaiha qul. Ada lam mutlak, dibacanya jelas. Qultum. Berikutnya di sini ada izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah hamzah. Alif yang ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah. Maka cara baca mim sukunnya adalah diizharkan atau dibaca dengan jelas bunyi M-nya. Qultum anna. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Bunyi N-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Na mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf nun, maka dibaca nunnya panjang 2 harokat. Anna hadza. Ha mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ha, maka dibaca ha-nya panjang 2 harokat. Hadza. Za juga sama mad tabi'i ya, karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan zalnya 2 harokat saja. Berhenti ataupun enggak 2 ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Qul huwa min 'indi anfusikum. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan bagaimana cara membaca huruf ra apabila kita waqaf atau berhenti di sini. Dibacanya seperti apa? Sebabnya kenapa dan sekali lagi bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.